Halo guys, kembali lagi bersama kita Edu Official Muda dan pasti jangan lupa silahkan kalian subscribe, nyalakan tombol lonceng YouTube Edu Official menemani Anda membahas soal-soal Japanese dengan mudah dan triknya. Silahkan kalian follow juga Facebook kita, linknya sudah ada di kolom deskripsi. Dan bagi Anda yang mau bergabung dengan grup kita, di linknya juga sudah ada di kolom deskripsi baik WhatsApp maupun Telegram. Kali ini kita akan membongkar bagaimana rahasia lulus calon pegawai negeri sipil di tahun 2021 dan apa yang harus Anda persiapkan agar Anda bisa lulus di calon pegawai negeri sipil 2021. Mari kita simak penjelasannya. Check it out. Nah, yang pertama yang perlu Anda persiapkan itu adalah jangan lupa untuk berdoa. Pasti ini adalah nomor satu, mutlak. Jangan lupa berdoa minta petunjuk dan tuntunan yang maha kuasa agar semua harapan, usaha, dan kerja keras Anda dilancarkan dan bisa membawa berkat atau berkah. Dan kedua, apa yang perlu Anda ketahui? Persiapkan berkas Anda. Jangan sepele, hal ini sangat mendasar. Sebelum memasuki tahap SKD dan SKB, kamu harus lulus tahap ini, yaitu tahap pemberkasan. Terdengar biasa-biasa aja, tapi bahaya juga loh guys. Kalau kamu tidak lulus tahap ini, ya pasti kamu tidak bisa untuk mengikuti tahap SKD dan SKB. Nggak bisa dong ke tahap selanjutnya. Mari kita review sedikit. Setidaknya ini adalah berkas yang perlu dipersiapkan pada saat calon pegawai negeri sipil tahun 2019 ya. Ini adalah penerimaan pada saat calon pegawai negeri sipil. Berkas apa yang perlu Anda persiapkan? Setidaknya kita bisa mereview pada tahun yang lalu. Apa aja yang dipersiapkan? Mari kita cek. Yang pertama, scan pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB, filenya JPEG atau JPG. Yang kedua, scan KTP maksimal 200 KB, file JPEG atau JPG. Yang ketiga, scan ijazah plus serdik atau STR maksimal 800 KB, file JPEG atau JPG. Kemudian yang keempat, scan transkrip nilai maksimal 500 KB, file JPEG atau JPG, dan scan dokumen pendukung lainnya. Dan ini adalah pada saat pemberkasan tahun CPNS 2019, hal-hal yang perlu dipersiapkan tidak ada salahnya, hal ini juga kita persiapkan. Kemudian tentukan formasi yang Anda pilih. Sebelum menentukan formasi, Anda harus mempertimbangkan dengan matang apakah Anda ingin bersaing di tingkat kementerian, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten dan kota. Perlu diperhatikan bahwa pelamar tingkat kementerian cenderung lebih tangguh dibandingkan tingkat yang lebih rendah. Anda juga harus mempersiapkan diri dengan lebih gigih. Untuk memperbesar peluang lolos seleksi, pertimbangkan untuk memilih formasi di tingkat pemerintah daerah. Tetapi tidak menjadi patokan untuk wajib lulus atau Anda ingin lulus, Anda harus pilih pemerintah daerah, bukan. Tetapi Anda bisa mengukur kemampuan Anda. Dan ingat, untuk memperbesar peluang lolos seleksi, memang dipertimbangkan untuk memilih formasi di tingkat pemerintah daerah. Bukan berarti Anda tidak bisa memilih tingkat provinsi maupun tingkat kementerian. Oleh karena itu, perlu bijaksana dalam menentukan formasi, tetapi tidak menutup kemungkinan kamu pilih tingkat yang lebih tinggi. Paham ya maksudnya? So, kenali dirimu sendiri. Yang keempat, belajar secara konsisten. Banyak orang yang meremehkan ujian CPNS sehingga memasrahkan hasilnya pada Allah. Padahal butuh kerja keras dan ketekunan agar bisa lulus mengalahkan ribuan bahkan puluhan ribu pendaftar. Oleh karena itu, belajarlah secara konsisten setiap hari agar tidak kaget saat mengikuti ujian nanti. Tidak perlu lama-lama, belajarlah sekitar 10-30 menit per hari menyelesaikan soal-soal cat agar kita sudah terbiasa saat ujian. Hindari sistem belajar kebut semalam. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri sedini mungkin dengan melatih soal-soal, baik itu mengikuti tryout, mengikuti live streaming pembelajaran, dan sebagainya. Bagaimana metode yang Anda bisa kerjakan? Setidaknya belajarlah minimal 10-30 menit per hari. Dan Anda bisa mengerjakan itu mulai dari sekarang karena pendaftaran CPNS sebentar lagi dibuka. Dan jangan sistem kebut semalam ya. Belajar soal CPNS. Pelajari soal seleksi CPNS boleh dengan belajar pribadi, melihat YouTube, atau mengikuti bimbingan belajar.
Ada 3 bidang tes yang akan diujikan dalam seleksi CPNS, yaitu tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Sebelum mengikuti ujian, Anda harus mempersiapkan diri dengan banyak mengerjakan latihan soal. Tes intelijensi umum akan menguji kemampuan verbal, lisan, dan numerik dari peserta. Tes wawasan kebangsaan atau TWK merupakan tes yang berisi tentang nilai-nilai kebangsaan Republik Indonesia dan Pancasila. Sedangkan tes karakteristik pribadi atau TKP adalah tes yang menguji kepribadian dan integritas diri Anda. Kemudian latihan simulasi atau tryout. Ini sangat penting ya teman-teman. Ketika Anda sudah mempersiapkan diri belajar secara pribadi, Anda perlu mengikuti simulasi atau tryout. Untuk melatih kemampuan Anda diharapkan untuk mengikuti tryout atau simulasi dari beberapa sumber. Anda sedapat mungkin berlatih pula dengan simulasi chat agar tidak gagap menghadapi ujian dengan komputer. Karena itu, latihan dengan menggunakan simulasi chat juga penting agar terbiasa saat ujian. Portal Chat BKN memberikan secara gratis untuk mengikuti ujian simulasi chat BKN. Anda bisa membuka portal Chat BKN untuk mengikuti ujian simulasi CPNS. Dan yang ketujuh, manajemen waktu dalam pengerjaan soal. Sangat-sangat penting, ini sangat penting. Soal tes bukan hanya harus dijawab dengan tepat, namun juga cepat. Karena ada waktu pengerjaan soal. Untuk itu, selain mempelajari dan memahami soal seleksi CPNS, Anda juga harus latihan untuk mengukur waktu ujian dengan baik. Saat ujian berlangsung, jawablah pertanyaan yang menurut Anda mudah terlebih dahulu. Jangan sampai Anda terlalu sibuk memecahkan satu soal hingga lupa bahwa masih banyak soal lain yang harus Anda selesaikan. Jadi Anda perlu tenang saat menghadapi ujian. Sekali lagi, Anda perlu tenang saat menghadapi ujian. Ini juga faktor yang sangat menentukan. Grogi saat menghadapi ujian ada hal yang lumrah, tapi jangan sampai karena terlalu grogi membuat Anda sulit berpikir dan melupakan semua hal yang telah Anda pelajari. Tenangkan diri Anda saat menghadapi ujian, mungkin dengan berdoa dan membaca Al-Quran bisa meredakan diri Anda menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke guys, demikianlah tips bagaimana cara untuk lulus calon pegawai negeri sipil. Semoga informasi dan tips dan trik ini bermanfaat dan bisa menjadi modal Anda. Dan ingat, ini dari sekarang bisa Anda persiapkan diri Anda dengan baik-baik, karena sebentar lagi calon pegawai negeri sipil akan dibuka. Semoga bermanfaat. Salam Edus Official. Sampai jumpa ke video pembelajaran selanjutnya. Bye.